pertanyaan berikutnya, ini datangnya dari @lutfillah_Humain. Assalamualaikum Ustadz Basit, Best Teacher of Mathematics. Salam takdim dari kami alumni Said Fillah Humaini, alumni angkatan 2015. Izin bertanya Pak, bagaimana menjadi guru dapat dianggap sebagai sebuah pengabdian, dan apa peran prestasi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Terima kasih. Terima kasih. Ya seperti saya bilang tadi, suatu pengabdian itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi kita sebetulnya kalau mengabdi itu tidak mengharapkan sesuatu dari siapa saja. Jadi kita tidak mengharapkan sesuatu dari lembaga, itu adalah persyaratan. Menurut saya pengabdian itu adalah tidak mengharapkan sesuatu dari siapa saja. Dan untuk menumbuhkan itu tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi seperti itu. Dan untuk langkah selanjutnya, untuk apa? Yang terakhir kan menumbuhkan. Oh iya, bagaimana cara peran prestasi? Bagaimana menjadi guru dapat dianggap sebagai sebuah pengabdian, dan apa peran prestasi guru dalam meningkatkan kualitas? Jadi untuk meningkatkan prestasi guru dan siswa sebetulnya itu yang banyak memang kita harus banyak belajar dan referensi buku-buku dari yang lain. Kalau sekarang kan banyak kita bisa membuka medsos, Google dan sebagainya. Kalau dulu kan memang belum ada HP, itu udah ada medsos. Jadi kita banyak memegang buku-buku. Paling minimal itu untuk guru itu tiga buku. Referensinya 3 buku. Saya juga dulu pernah hampir kalah sama salah satu murid saya, itu sungguh hampir kalah. Saya cuma punya 2 buku referensi. Ternyata murid saya itu punya lebih dari 3 buku referensi. Ya alhamdulillah, untungnya saya pada saat itu memang sudah hafal pada itu. Memang itu materi saya yang saya pegang, jadi saya hafal. Ternyata itu memang ada di bab terakhir. Jadi belum waktunya bab itu, ternyata anak itu ditanyakan, Pak ini apa Pak? Ini. Ternyata ya saya terangkan sebentar, setelah itu saya mencoba buka halaman sekian. Saya kan sudah hafal, jadi ada di halaman sekian. Itu adalah masalah pelajaran IPA. Kalau tidak salah seperti itu. Ternyata yang ditanyakan itu adalah masalah apa cakrawala atau apa istilahnya, bumi dan planet-planet yang lain itu ternyata ada di bab terakhir. Walaupun sampai sekarang tetap masih ada di bab terakhir. Itu jadinya. Jadi salah satu yang memang harus dimiliki, dikuasai oleh guru itu setidaknya minimal ada minimal 3 buku. Sehingga mampu menguasai materi itu dengan baik. Iya. Jadi kan memang tiap buku itu kan pengarangnya kan beda-beda. Ya betul, memang nanti caranya itu juga berbeda-beda. Seperti kita untuk mempelajari terutama untuk pelajaran matematika ya. Seperti kita mau ke Tanjung. Kita bisa lewat selatan sini bisa ke timur bisa ke barat bisa. Itu caranya kan tujuannya sama, tapi jalannya berbeda-beda. Itu sebetulnya tujuannya seperti itu. Jadi kita pakai jalan kemana, yang lebih cepat boleh, yang lebih lambat boleh. Jadi intinya matematika, kalau semua bukan matematika, mungkin pelajarannya lain juga bisa. Kalau matematika, kalau rumusnya biasanya ini bisa, tapi bisa ada yang rumus yang lain. Yang penting jawabannya kita betul. Dan tujuan kita mau ke Tanjung, bisa cepat. Jadi mau ke Tanjung lewat sini bisa, belakangnya min M bisa, lewat barat sana bisa, Bangka, lewat di sana bisa. Jadi kemana-mana, yang penting tujuannya sampai. Gitu dari saya. Baik, terima kasih, dan mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan Fillah Humain, dan beliau tadi jawaban dari beliau. Dan untuk selanjutnya ini datangnya dari @supron Rudi.
Pertanyaannya adalah sejarah, Pak. Sejarah perkembangan MIN-M setiap periode pergantian pemimpinan dari masa ke masa itu, Pak. Go. Ya, perkembangan MIN-M. Sebetulnya saya ini kan di MIN-M itu sudah sejak sebetulnya MIN-M berdirinya tahun 1974 atau 75. Dan saya masuk MIN-M itu mulai sejak 1988. Itu sudah kepemimpinan yang keempat mungkin. Siapa? Pak Suparno. Pak Suwarno. Jadi Pak Suparno itu dulu lembaganya ada di barat, sekarang ada di dalam di selatan, di Dalsel itu sekarang ada di sana lembaganya. Yang di Dalsel yang sekarang itu kalau tidak salah yang paling selatan yang tingkat hadap barat, yang hadap ke utara itu mungkin di Nia apa kata sekarang. Oh dulu MIN-M di sana teman-teman. Di sana. Cuma belum ada pagar, belum ada apa sih di sana masih. Terus akhirnya MIN-M pindah ke timur ini tahun 1993 pindah di sini. Pindah di MIN-M yang sekarang ini adalah 93. 93 pindah ke sini. Pindah sini. Insya Allah kalau tidak salah murid yang pertama itu yang masuk di sini itu adalah angkatnya Rafais. Yang di sini, Pak. Yang di sini, Pak Faiz. Dan masuknya itu waktu itu kan memang syaratnya katanya dulu kalau masuk rumah atau bahkan itu masuknya setelah Isya. Oh, pakai metroma dan berdadapel. Berarti malam berarti masuknya, Pak. Masuk enggak masuk pertama toh. Masuk pertama itu malam, yaitu jam setelah Isya pakai metromak itu masih stokokling metromak. Belum ada ini belum punya lampu masih belum punya. Itu belum ada jendela, belum ada pintunya, belum masih ditempati. Itu sejak pindah ke sini itu sejak masanya kepala Pak Azin, Muhammad Azim Maksum. Jadi setelah Pak Suparno, perkembangannya menjadi Pak Sodikin. Pak Sodikin itu dapat satu bangunan, dapat gedung, kemudian dilanjutkan oleh Pak Azin yang dapat berapa gedung itu. 5 gedung atau 6 gedung Pak Azin, masa Pak Azin itu 90-an sampai 90 sampai 93 itu. Dan dilanjutkan dengan Pak Suradi. Pak Suradi dapat 3 gedung yang di aula itu, yang di Gazebo. Gazebo itu pasarnya Pak Suradi. Kemudian setelah Pak Suradi, Pak Wahid dapat gazebo itu, masuk Pak Wahid gazebo. Setelah Pak gazebo, kemudian Pak Wahid Pak Saiful Abdi, Pak Saiful Abdi ada perkembangan dapat komputer itu akhirnya. Yang komputer itu Pak Saiful Abdi. Kemudian perkembangan siswa juga bertambah, tiap tahun bertambah. Dulu rata-rata mulai sejak tahun 90-an itu sekitar 100 lebih juga sudah. Jadi sudah dari Pak Wahid, kemudian dan Pak Saiful Abdi dapat komputer, terus Pak Madhari perkembangan, terus kemudian Pak Sulhan, Pak Saiful Abdi, Pak Sulhan, Rafahmi, dan Rabdur. Dan masa Rabdur kita baru dapat izin, dapat mengadakan yaitu drum band. Itu acara Rabdur itu sampai sekarang. Jadi